Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jemaah salat maghrib Masjid Al-Markas Al-Islam Makassar serta seluruh jemaah pendengar radio Al-Markas Makassar serta seluruh pemirsa yang saat ini live di FB Al-Markas Al-Islam Makassar. Insyaallah tema kajian kita pada malam hari ini ingin mengangkat pembahasan sederhana, tetapi rupa-rupanya itu sangat penting untuk kita bersama dengarkan. Temanya ingin mengangkat tentang tanda-tanda orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang sangat luar biasa. Beliau adalah sahabat yang termasuk sahabat hebat. Pernah ditanya oleh seorang tabi'in, "Wahai sahabat Rasulullah Ibnu Abbas, apa tanda-tandanya orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat?" Dengan tersenyum Ibnu Abbas menjawab, paling tidak ada 7 tanda umum orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Ketujuh tanda ini semoga insyaallah kita miliki bersama. Yang pertama, orang yang berbahagia dunia dan akhirat, Allah berikan kepadanya qalbuz zakirin, hati yang selalu bersyukur. Begitu banyak manusia yang diberikan oleh nikmat dari Allah, tapi bukannya ia semakin bersyukur, bukannya ia semakin beribadah dengan sebaik-baiknya, akan tetapi dengan banyaknya nikmat tersebut kadang membuat sebagian saudara kita lupa dan lalai untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang sifat manusia demikian adanya. Maka hanya orang yang diberikan oleh Allah qalbuz zakirin, hati yang bersyukur, yang akan merasakan ketenangan dalam hidupnya. Dalam keadaan dia susah, ia pun tersenyum. Apalagi dalam keadaan dia berbahagia, lebih-lebih dia bersyukur. Maka melalui mimbar ini menyampaikan kepada seluruh jemaah bahwa jangan pernah salah kaprah melihat saudara kita yang mungkin rumahnya tidak besar, saudara kita yang mungkin tempat tinggalnya sangat sederhana, yang tidak punya mobil di depan garasi rumahnya, yang juga tidak punya barang-barang mewah di dalam rumahnya. Tapi jangan salah kaprah, mungkin dia jauh lebih tenang hidupnya, jauh lebih berbahagia dibandingkan sebagian orang yang mungkin rumahnya berlantai tidak cukup 2 lantai. Di garasi rumahnya tidak cukup 2 mobil, bahkan lebih. Kenapa ia semakin bahagia bagi orang yang mungkin hanya rumahnya kecil,
Tapi kenapa orang yang mungkin rumahnya besar tidak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan? Ternyata jawabannya ada pada hati yang selalu bersyukur. Karena itulah pelajaran penting Allah sampaikan di dalam agamanya. Setiap kali kita mendapatkan nikmat, jangan lupa untuk mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ataukah minimal Alhamdulillah. Mengapa orang yang selalu bersyukur akan tenang hidupnya, sementara orang yang bergeliman harta tetapi tidak merasakan nikmat dari harta yang banyak itu? Jawabannya karena Allah menurunkan sakinah, ketenangan kepada mereka yang selalu memupuk jiwanya, yang selalu memberikan makanan pada hatinya dengan zikir yang dibutuhkan untuk hati dan untuk jiwa itu. Maka kenyataan dan fakta di mana-mana jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada orang dengan segala keterbatasannya begitu tenang hidupnya, dia tersenyum seolah-olah masalah yang dihadapi begitu ringan. Tapi tidak sedikit orang yang bergeliman harta, muka yang tidaklah selurus apa yang kita bayangkan, muka begitu tegang, jiwa begitu susah, karena ternyata harta yang Allah titipkan kepadanya, bukannya dia menjadi tenang, akan tetapi dia semakin susah karena tidak mendapatkan kenikmatan dari harta itu. Maka kembali mengingatkan kepada kita semua jemaah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Banyak-banyaklah kita berzikir mengingat kepada Allah dengan segala karunia yang Allah berikan untuk kita semua. Tatmainnul qulub, akan membuat hatimu akan semakin tentram, akan semakin tenang. Itulah yang kita dapat dan menjadi poin pertama orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Poin yang kedua dijawab oleh Ibnu Abbas, bahwa orang yang berbahagia dunia dan akhirat itu tandanya dalam kehidupannya selain hatinya bersyukur, azwajus salihah, diberikan oleh Allah pasangan hidup orang yang saleh dan saleha. Allah berikan kepadanya seorang suami istri yang saleha, yang selalu patuh mendengarkan nasihat suaminya. Begitu pula sebaliknya, Allah berikan kepada seorang istri suami yang saleh, yang senantiasa melindungi, yang senantiasa menjaga, yang senantiasa membimbing istri tersebut ke jalan Allah. Ternyata ini Pak, juga adalah nikmat yang sangat luar biasa. Jikalau Allah memberikan kepada kita pasangan orang-orang yang saleha, istri yang saleha. Demikian pula ibu-ibu, ternyata kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa ternilai dengan apapun jikalau Allah menitipkan suami yang saleh kepada kita, yang senantiasa mencari nafkah, yang senantiasa mendidik istri, yang senantiasa membawa kedamaian dan ketentraman pada saat suami pergi dan pada saat pulang. Ia selalu berbahagia dengan keadaan pasangan yang soleh ini. Hidup yang tenang tentu tidak bisa dipungkiri Pak, bahwa pasangan kita itu akan melahirkan ketenangan dalam hidup ini. Bisa dibayangkan seorang suami yang sudah capek bekerja, seorang suami yang berdagang dari pagi pergi mencari rezeki sampai menjelang maghrib. Begitu ia pulang disambut oleh istri yang saleha, yang selalu patuh kepada suaminya. Bukankah itu kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa ternilai dengan uang yang banyak? Begitu pula sebaliknya seorang istri yang dari pagi mengurus anak-anak kecil di rumah, bukan hanya mengurus pakaian, makanan, tapi semua ia urus tanpa lelah. Begitu pulang suami
suami yang sangat sayang kepadanya datang membawa kebahagiaan. Bukankah itu kebahagiaan yang diinginkan oleh semua perempuan di dunia ini? Apa makna harta yang banyak kalau suami kasar? Apa arti dan hakikat kedudukan, pangkat dan jabatan yang tinggi kalau suami tidak menghargai istri? Begitu pula sebaliknya, harta yang bapak miliki yang begitu banyak tapi istri tidak patuh. Saya yakin dan percaya kenikmatan dalam berumah tangga itu berkurang dan tidak akan pernah kita dapatkan kenikmatan yang sebagaimana disampaikan oleh Nabi, al-baitul jannati, bahwa rumahku adalah surgaku. Menatap tetangga yang sangat rukun suami istri kadang membuat kita merasa alangkah beruntungnya tetangga suami istri sangat penyayang. Menatap tetangga yang setiap kali akan pergi meninggalkan istrinya, akan pergi ke kantor, suami memberikan tangan, istri mengambil tangan suami dan tangan itu dicium oleh istri, maka suami tetangga yang ada di samping rumah itu pasti akan berpikir alangkah tenangnya hidup rumah tangga yang ada di seberang sana, karena istri yang Allah titipkan untuknya adalah istri yang patuh. Karena itulah melalui mimbar pengajian ini menyampaikan kepada kita semua doa dan amalan kepada suami dan istri supaya istri patuh kepada suami, demikian pula suami sayang kepada istri. Bacalah doa yang dititipkan Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Poin yang ketiga, orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Setelah poin yang pertama qalbuz zakirin, dilanjutkan yang kedua al aswajus salih ataukah istri yang saleha. Maka yang ketiga adalah al waladul abrar ataukah anak yang saleh dan saleha. Saya sering bertanya kepada jemaah, mana lebih berharga nilai harta yang banyak dibandingkan anak-anak yang saleh dan saleha jika kita ingin memilihnya? Ternyata jemaah menjawab, dan mungkin pun sepakat dengan semua yang hadir malam ini, bahwa harta yang tidak ternilai itu adalah anak-anak yang saleh dan saleha. Allah titipkan kepada kita 5 anak-anak yang saleh dan saleha, yang selalu menjadi penurut atas apa yang disampaikan oleh kedua orang tuanya. Itu tidak akan pernah sebanding dengan uang yang bermiliar-miliar yang bapak miliki, yang ibu sudah tabung di bank. Apa gunanya uang yang banyak kalau 5 anak itu tidak mau mendengarkan kata-kata orang tua? Mau di apa harta tak yang banyak kalau Allah titipkan anak-anak yang anak-anak itu tidak berbakti kepada kita? Makanya tidak heran hari ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu banyak peristiwa anak-anak yang sudah sukses, anak yang sudah kaya raya, anak yang sudah tinggi tingkat pendidikannya, anak yang bergelar titel, semua titel yang sudah raih, tapi tidak sedikit dari mereka anak itu dengan tiket dan harta yang mahal yang telah banyak Allah titipkan kepadanya, bukannya dia menjadi anak yang berbakti, tapi dia menjadi anak yang lupa diri dan lupa untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu pasti pernah melihat beberapa peristiwa yang ada di daerah kita, termasuk yang baru-baru Ustaz Ansar saksikan melalui kiriman salah satu sahabat, di mana pernah terjadi tidak lama waktunya di tempat kita ini, tidak jauh dari tempat kita. Ada peristiwa yang memilukan. Seorang anak yang sudah kaya raya, seorang anak yang memiliki harta yang banyak,
dinaikkan kedua orang tuanya yang sudah usur usia kurang lebih 70 tahun. Dan setelah sampai dalam perjalanan yang jauh, di tempat kesunyian, anak yang kaya raya ini menurunkan dengan paksa kedua orang tuanya di tengah jalan. Dengan bahasa kasar, dibuang orang tuanya. Ya Allah, ya Rabb, apakah kita bangga punya anak yang kaya raya, tinggi pangkat dan jabatannya, tapi dia seperti itu Pak Ibu, mau dia apa? Umumnya hari ini memang terjadi peristiwa yang mesti kita miris melihatnya. Tidak sedikit kejadian, banyak anak-anak yang setelah sarjana bahkan telah menggapai semua titel yang ada di dunia ini. Bukannya dia semakin menghargai orang tuanya, bicara dengan orang tua bukannya dia penuh etika, tapi berbicara dengan orang tua kadang dia tidak hormati, kadang tidak menyayangi. Dengan cara berbicara pun dia tidak sopan, tapi berbicara dengan atasannya di kantor seolah-olah atasan di kantor itulah yang menjadikan dia menjadi sukses. Atasan di kantor baru mau turun di mobil, dia sudah menanti di depan pintu kantor dan membungkukkan tubuhnya seolah-olah orang itulah yang menjadikan dia menjadi anak yang sukses. Atasan akan masuk di kantor, dibukakan pintu seolah-olah dia beranggapan bahwa atasan inilah yang menentukan nasibnya sehingga dia menjadi sukses. Kenyataan itu tidak perlu kita tutupi, karena itu sudah terjadi di mana-mana. Apa yang terjadi semua dengan peristiwa ini? Karena kita sebagian orang tua terlena, mungkin menganggap harta segala-galanya, sehingga itulah yang kita cari untuk anak-anak kita. Kita sekolahkan dia sampai bergelar titel tertinggi pun, tapi kita lupa untuk mendidik mereka sebagaimana mendidik anak-anak yang dituntunkan oleh Nabi dan apa yang sudah dicontohkan oleh orang tua dulu kita. Bapak Ibu jemaah yang ada di Masjid Al-Markaz, serta yang mendengarkan live radio di Al-Markaz, serta yang menyaksikan live di FB. Mari kita buka pengalaman di saat kecil. Dulu Pak, waktu kita kecil, orang tua kita duduk ada tamunya. Orang tua tidak perlu mengatakan, hei anakku, diam, diam, diam anakku, diam. Orang tua tidak mengucapkan seperti itu Pak Ibu. Tapi orang tua menatap mata kita. Begitu mata kita dengan mata orang tua bertatapan, lalu kita mengerti bahwa kita dilarang untuk ribut. Ada bahasa lagi yang lain. Begitu orang tua melihat kita, maka ia pun kasih begini mulutnya, tangan dia simpan di depan mulutnya, lalu kita mengerti bahwa kita dilarang untuk ribut. Itu dulu Pak. Pertanyaannya, kenapa dulu begitu rasanya tembus di hati pada saat orang tua kita menatap mata atau kode kita dengan bibirnya, atau kode dengan matanya ataupun alisnya? Ternyata amalan-amalan orang tua dulu kita lah yang membuat semua itu bisa seperti demikian. Tapi coba dengan sekarang anak-anak kita dengan zaman jet-jet yang tiada hari tiada waktu tanpa handphone. Dari kecil anak-anak kita sudah memegang handphone. Coba Pak lihat, mungkin kita sudah berkali-kali mengatakan, nah anakku, diam anakku. Mereka tidak peduli. Kenapa? Ada hal yang mungkin sudah berubah dengan cara kita untuk mendidik anak-anak kita. Maka melalui pengajian ini ingin menyampaikan ilmu, doa sekaligus amalan orang tua dulu yang mungkin saat ini kita sudah lupakan Bapak Ibu. Apa doa supaya anak-anak menjadi penurut, supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang saleh? Ternyata Allah simpan doa itu di dalam Al-Quran, sebagaimana yang selalu dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim membaca doa ini sebelum ia diberikan oleh Allah anak yang saleh dan saleha. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak-anak yang saleh.
Mungkin di tengah kesibukan kita orang tua kadang lupa membaca doa ini. Mungkin istri juga lupa membaca doa ini karena kesibukan luar biasa di kantor. Padahal dengan keberkahan doa Nabi Ibrahim inilah Nabi Ibrahim diberikan anak-anak yang saleh dan saleha, keturunan anak-anak yang saleh dan saleha. Nabi Ibrahim diberikan anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Pun diberikan kembali anak yang bernama Nabi Ishak alaihissalam. Diberikan keturunan-keturunan orang-orang yang saleh dari Nabi Ismail, diberikan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang hilang di mulut kita tatkala sudah salat, kadang terlalu sibuk. Begitu salam selesai kita berdiri, padahal duduklah sejenak, doakan anak keturunan kita, semoga mereka semua menjadi anak yang saleh dan saleha. Apa gunanya harta melimpah kalau anak itu istilahnya Bugis Makassarnya patwatwai kepada orang tua. Saya yakin Bapak Ibu merasakan sekiranya punya anak-anak yang tidak patuh, bagaimana rasanya mengatur anak itu tidak akan pernah ternilai dengan uang yang Allah berikan untuk kita. Lalu amalan yang kedua, selain doa Nabi Ibrahim yang mesti kita amalkan setiap sudah sholat, mari amalkan apa yang selalu dilakukan oleh orang tua dulu kita. Amalan yang sederhana tapi mulai ditinggalkan oleh Bapak Ibu zaman now. Pak Ibu, dulu orang tua kita ada kebiasaan yang selalu disampaikan kepada anak-anaknya. Dan kebiasaan itu ia praktekkan baik ibu baik ayah. Apakah kebiasaan itu? Memakan sisa makanan anak-anaknya. Ternyata orang tua yang selalu memakan lebih makanan anaknya, maka anak inilah kalau nanti menjadi pejabat, kalau anak ini nanti punya banyak harta, maka anak itu istilah bahasa Bugis Makassarnya de namelo perlu tulo kaditomatoanna. Nareko orang tua selalu memakan lebihnya makanan anak-anaknya. Silahkan praktekkan. Orang tua yang selalu memakan lebihnya dari lebih makanan anak-anaknya, kalau anak itu nanti bergelar paling tinggi di dunia ini, bergelar profesor doktor, maka anak itu kalau lewat di depan ayah dan bundanya, maka pasti dia akan cium tangan ayah dan bundanya. Kenapa? Karena dia tahu diri semua ini Allah berikan karena keberkahan doa orang tuanya. Orang tua yang selalu memakan lebih sisa makanan anaknya, maka dimanapun anaknya berada, anak itu akan makan makanan enak, maka pasti dia akan ingat orang tuanya. Sudahkah orang tuaku makan di kampung? Sudahkah ayahku makan di kampung? Kenapa anak selalu ingat orang tuanya apabila akan makan makanan enak? Karena itulah tadi amalannya. Orang tua yang selalu memakan lebih makanan anaknya, maka anak akan cenderung menjadi penurut dan akan lebih mudah menerima apa yang disampaikan oleh kedua orang tuanya. Silahkan buktikan. Amalan orang tua dulu yang ketiga yang sudah mulai kita tinggalkan adalah peluk dan cium anak itu. Anak yang selalu dipeluk dan dicium khususnya dahinya, maka insya Allah anak itu akan mudah untuk selalu kita tegur untuk kebaikannya. Anak yang selalu dipeluk dan dicium itu akan beda karakternya dengan anak yang jarang dipeluk dan dicium. Makanya melalui pengajian ini, ayo kembali jemaah yang hadir serta yang mendengarkan pengajian ini. Jangan biarkan anak itu pergi ke sekolah sebelum kita memeluk dan mencium dahinya.
Anakku, sebelum kunci motor tak saya kasih ki anakku. Sini ki dulu nak, saya akan cium dulu dahi tak nak. Saya akan cium dulu dahi tak nak. Ini kunci. Kenapa anak yang selalu dipeluk dahinya itu akan menjadi penurut? Siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, kalau menghadap kepada Allah, Pak Lurah kah, camat kah, bupati, wali kota, gubernur, presiden sekalipun, kalau hendak menghadap kepada Allah, mesti dia sujud dan dahinya mesti dia rapatkan dengan tanah. Maka dahi seorang anak yang selalu dicium oleh orang tuanya, maka insya Allah anak itu akan menjadi penurut. Besar nanti tidak akan kurang ajar. Punya pangkat dan jabatan juga tidak sombong. Punya gelar yang tinggi juga tidak angkuh. Karena dia mendapatkan kasih sayang dan rahmat Allah berkat ciuman dari orang tuanya yang selalu melekat pada dahinya. Amalan yang sangat luar biasa. Selanjutnya, amalan yang mungkin sudah mulai ditinggalkan oleh orang tua adalah jangan biarkan anak-anak tak pergi meninggalkan kita sebelum ia mencium tangan kita, Pak Ibu. Mulai dari sekarang, biasakan anak dan cucu untuk cium tangan kita, karena anak yang cucu yang selalu mencium tangan itu, supaya dia tahu dan tidak lupa diri bahwa dia tidak lahir dari batu, dia tidak sukses semata-mata, tetapi dia lahir dan sukses berkat doa dari kedua tangan yang selalu berdoa kepada Allah. Ayah dan ibu yang siang malam mengangkat doa, bermunajat kepada Allah supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Maka orang tua yang selalu memberikan tangannya untuk dicium oleh anak-anaknya, maka insya Allah anak itu akan menjadi anak yang berbakti kepada kita. Selanjutnya, jangan pernah lupa lagi untuk selalu berucap ucapan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dalam keadaan marah pun ucapkan ucapan yang terbaik. Dalam keadaan kondisi tidak stabil, ucapkanlah ucapan yang baik. Karena ucapan orang tua itu adalah doa kepada anaknya. Kita mengambil sedikit pelajaran penting dari orang tua seorang imam besar di Masjidil Haram, yang pernah saya baca riwayatnya, biografi dari seorang imam As-Sudais yang menjadi imam Masjidil Haram. Ternyata Imam Sudais itu waktu kecil, setiap ia punya pelanggaran, maka ibunya menangis dan memeluk Imam Sudais di kala kecil. Dan setelah ia peluk anaknya, dia pun mencium lalu berdoa, "Ya Allah, jadikan anakku ini yang akan menjadi imam Masjidil Haram nanti, ya Allah." Coba lihat Pak Ibu, doa seorang ibu kepada anak kalau membuat pelanggaran. Setiap kali Imam Sudais membuat pelanggaran, maka orang tuanya menangis dan berdoa, "Ya Allah, ya Allah, jadikan anakku ini menjadi imam besar Masjidil Haram, ya Allah." Itu tidak terhitung nilai jumlahnya orang tua berdoa untuk anaknya. Apa yang terjadi? Imam Sudais menjadi penghafal Al-Quran. Lalu Imam Sudais pun menjadi imam besar Masjidil Haram. Alangkah beruntungnya orang tuanya punya anak, dan alangkah beruntungnya seorang kakek nenek yang punya anak penghafal Al-Quran. Sepertinya waktu sudah hampir selesai. Masjid tetangga sudah sholawat. Pembahasan Ustaz Ansar mesti di stop karena waktu yang tidak memungkinkan lagi. Akhirnya 3 pembahasan yang sudah dibahas malam ini. Yang pertama,
ciri tanda-tanda orang yang diberikan oleh Allah kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah qalbus syakirin, hati yang selalu bersyukur. Yang kedua, azwajus salihah, ataukah istri yang salehah, ataukah suami yang saleh. Yang ketiga, al-waladul abrar, ataukah anak yang saleh. Pembahasannya belum tuntas, insyaallah akan kita sambut pada waktu dan kesempatan berikutnya, insyaallah. Semoga kita semua diberikan ketiga nikmat ini. Semoga kita pun menjadi orang-orang yang senantiasa bahagia dunia dan akhirat, insyaallah. Cukup sekian karena waktu Isya hampir masuk. Semoga apa yang disampaikan ada berkah untuk kita semua. Wallahul musta'an wa ilahi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.